warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, sebelumnya kami merupakan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar semester 6. Tujuan kami ke sini untuk menanyakan beberapa hal mengenai perencanaan atau manajemen di sekolah SDN 182 Utarino ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayada Ulia dengan NIM A1D1231114 bersama rekan saya Nafwa Stefania dengan NIM A1D12310 Stefania dengan NIM A1D1231119. Di sini kami merupakan kelompok 4 untuk menanyakan beberapa hal mengenai manajemen di sekolah ini. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu dengan Ibu. Baik, saya Kepala Sekolah SD 188 Bandung, nama Marsida Elia SPD. Baik, terima kasih Ibu. Nah, sebelum kita mengajukan beberapa pertanyaan, kita sudah perkenalan diri juga tadi. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, mungkin mengenai bagaimana sekolah menerjemahkan tujuan pendidikan nasional ke dalam program dan kegiatan pembelajaran di sekolah dasar ini. Pertama-tama mungkin kita harus tahu tujuan pendidikan nasional itu apa ya. Nah, kemudian baru kita menekankan pada pengembangan potensi apa yang menjadi tujuan dari pendidikan tersebut. Mungkin peserta didik, kemudian peserta didik itu mungkin aspek pengetahuannya, keterampilan maupun sikap. Kemudian dari tujuan pendidikan nasional itu mungkin kita turunkan ke dalam visi dan visi kita apa, kemudian misi kita apa. Nah, yang lebih kontekstual dengan kondisi lingkungan sekolah kita. Kemudian selanjutnya visi dan misi tersebut mungkin dijabarkan ke dalam program kerja tahunan, ada program-program menengah juga, nah itu. Kemudian termasuk ke dalam pembelajaran di kelas, mungkin ada kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Mungkin dalam implementasinya kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler itu mungkin guru menyusun perangkat pembelajaran seperti modul ajar, kemudian yang mana model ajar itu mungkin ada menyangkut ke nilai-nilai karakter, sehingga tujuan pendidikan nasional benar-benar terjamin dalam praktik pembelajaran saya. Baik Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana upaya sekolah dalam menyeimbangkan pencapaian aspek akademik dan juga pembentukan karakteristik siswa? Mungkin untuk pencapaian akademik tersebut mungkin berfokus kepada pembentukan karakter anak ya. Oleh karena itu kami mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam seluruh mata pelajaran melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual. Selain itu, guru juga menerapkan kegiatan kebiasaan seperti berdoa, menyapa guru, kemudian ada program kedisiplinan, mungkin ada kegiatan gotong royong gitu. Nah, kemudian dalam ekstrakurikuler yang menjadi sarana penting dalam pembentukan karakter seperti tanggung jawab, kepemimpinan, kemudian semua aspek akademik dan karakter dapat berkembang secara seimbang. Baik Ibu. Nah, apa saja Bu indikator yang digunakan sekolah untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah SDN 182 Utarino ini? Pencapaiannya mungkin bisa tidak dilihat dari akademik siswa saja ya, mungkin dari perkembangan sikap dan keterampilan siswa. Kemudian secara akademik mungkin kita melihat penilaian secara formatif dan sumatif, mungkin terakhir kemudian di dalam keseharian anak. Kemudian secara non akademik mungkin observasi terhadap kelakuan anak sehari-hari, perilaku anak mungkin terhadap disiplinnya, tanggung jawab dan interaksi sosialnya antar teman. Kemudian selain itu partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. Nah, bagaimana peran seluruh warga sekolah dalam mendukung fungsi pendidikan sebagai proses pengembangan potensi siswa secara menyeluruh itu? Mungkin seluruh warga sekolah itu harus berperan penting ya. Memang kita butuh ya, seperti komite, guru itu kita butuh.
Nah, mungkin seperti guru sebagai fasilitator dan motivator, kemudian tenaga kependidikan mendukung kelancaran administrasi, serta kepala sekolah mungkin saya sebagai pemimpin dan mengarahkan. Kemudian orang tua, mungkin itu orang tua itu sebagai mitra kita ya. Kalau tanpa orang tua kita tidak bisa kerjasama gitu. Nah, mungkin kita orang tua mungkin mendampingi anak di rumah untuk kelanjutan pendidikan di sekolah, pembelajaran di sekolah. Berarti adanya kerjasama antara warga sekolah dan juga kemitraan ya Ibu, Iya, orang tua dan juga seperti ada paguyuban. Nah, iya Ibu. Nah, setelah tadi bicara tentang kemitraan juga, apa tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembelajaran dan bagaimana strategi sekolah untuk mengatasinya Ibu? Nah, mungkin yang hambatan yang kami hadapi, tantangan yang kami hadapi mungkin dari segi siswa itu kan tidak semua punya karakter atau latar belakang yang sama, mungkin ada banyak perbedaan. Kemudian mungkin sekolah ini punya keterbatasan sarana dan prasarananya gitu. Nah, jadi cara untuk mengatasi hal tersebut mungkin kami menerapkan pembelajaran diferensiasi agar kebutuhan sebagai siswa dapat terpenuhi. Kemudian juga memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada. Seperti yang sudah kita lihat di sini, Iya, sudah mungkin lumayan kayak ya Bu ya. komputer, mungkin kami bisa secara anak belajar lewat komputer, internet, mungkin ada sarana yang bisa kami siapkan. Kemudian untuk guru mungkin pelatihan. Nah Ibu, bagaimana dampak kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap pengelolaan sekolah di SD ini? Dampaknya mungkin bersifat positif ya, mungkin ada banyak yang terdampak gitu, mungkin kebutuhan dan karakteristik siswa, kemudian lebih fleksibel dalam merancang kegiatan pembelajaran dan pengembangan sekolah, kemudian sekolah memiliki ruang yang lebih luas untuk mengelola program sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Berarti melalui desentralisasi pendidikan ini, program di sekolah ini menjadi terarah ya Bu ya, tersusun dan juga tertata. Nah, bagaimana lingkungan dan juga koordinasi antara sekolah dan juga dinas pendidikan di Batanghari ini Bu? Kalau hubungan dengan dinas, insya Allah terjalin dengan baik. Kemudian dinas juga memfasilitasi kami untuk mengutarakan mungkin ada kegiatan kami yang mungkin perlu bimbingan dari dinas. Gitu. Mungkin kami akan dipanggil melalui rapat, kemudian ada pelaporan kegiatan, ada supervisi itu yang dilakukan oleh pengawas. Gitu. Jadi ada rapat rutinnya setiap bulan. Berarti kegiatannya terstruktur ya? Ada kegiatan setiap bulan itu ada. Kemudian pengawas juga nanti ada supervisi supervisi misalnya apa saja yang kendala kami di sekolah. Berarti ada dukungan dari dinas pusat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada hubungan baik antara dinas pendidikan dan juga serta pengawas-pengawas yang membantu mengelola manajemen di sekolah ini. Nah, apa saja Ibu manfaat yang dirasakan sekolah sejak diterapkannya desentralisasi pendidikan ini tadi? Ya mungkin terasa fleksibel ya dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program. Mungkin sekolah akan lebih cepat merespon kebutuhan siswa dan lingkungan. Selain itu partisipasi warga sekolah juga meningkat karena adanya kebijakan dan pengambilan keputusan tersebut. Nah, mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah dasar. Ya mungkin keterbatasan kayak sumber daya manusianya, kayak penggunaan kayak digital ini, Bapak digital dan smartphone ini kan mungkin sebagian dari sumber daya manusianya yang belum terlalu memadai gitu. Tapi insya Allah sekarang ini ada dengan fasilitasi dari dinas, ada pelatihan atasannya itu sumber daya manusia. Itu masih perlu bimbingan dan juga banyak bimbingan dan pelatihan.
Nah, sebelumnya Ibu mengetahui apa itu MBS Ibu? Oh, jadi Nah, nah di sini ada lagi yang banyak lebih ada pertanyaan dikit sih. Di sekolah ini kan ada MBS Ibu. Gimana penerapan MBS pada sekolah ini? mungkin kami mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Mungkin secara guru, staf, dan komunitas sekolah dilibatkan. Selanjutnya Ibu mengenai adanya sekolah efektif Ibu. Nah di sekolah ini bagaimana Ibu penerapan sekolah efektif dan juga peran warga sekolah dalam menerapkan sekolah efektif itu bagaimana Ibu? Sekolah efektif maksudnya? Sekolah efektif itu adalah sekolah yang memiliki kemampuan untuk kepemimpinan yang kuat Ibu, karena sekolah efektif adanya kepala sekolah, adanya guru, adanya staf sekolah, dan juga adanya siswa sebagai pelengkapan di sekolah tersebut. Ya, mungkin saya hanya bisa mengarahkan, memotivasi, dan memastikan semua program berjalan dengan baik. Kemudian budaya sekolah kami oleh pembiasan yang positif, seperti disiplin, tanggung jawab, saling menghargai. Kemudian guru mungkin punya peran penting ya dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Maaf, tidak ngaruh kan? Selanjutnya Ibu, strategi apa yang biasanya dilakukan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan? Mungkin ada workshop atau komunitas belajar ya yang punya itu apa? Yang bisa memfasilitasi ke arah peningkatan kualitas pendidikan. Pertanyaan yang Ibu tentang pembelajaran kurikulum di sekolah ini. Bagaimana penerapan Ibu tentang Kami menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang. Kemudian ada melalui proyek ya, kalau dulu kan namanya profil Fajar Pancasila ya, kalau sekarang kan sudah diganti ada namanya program kurikuler. Tapi arahnya seperti itu, setiap pembiasaan anak seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebenarnya profil pelajar Pancasila itu diganti saja namanya, tapi pelaksanaannya Baik Ibu, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan kami yang mungkin kami belum mengetahui sebelumnya. Maaf juga sudah mengganggu waktunya. Di sini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu. mungkin ada kekurangan atau keterbatasan dalam jawaban Ibu. Tidak apa Ibu, kita sama-sama belajar. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.